Hampir setiap beberapa minggu selalu muncul berita utama yang terdengar seperti awal dari akhir. Ekonomi Rusia sedang goyah, Crimea terisolasi. Tentara Kremlin tewas puluhan ribu orang. Mayoritas warga Rusia kini ingin perang dihentikan dan Rusia melanjutkan pembicaraan damai. Setiap kali muncul pertanyaan mendasar tentang sampai kapan perang di Ukraina ini akan berlangsung. Namun bisa dikatakan bahwa ini adalah pertanyaan yang salah, atau setidaknya diarahkan ke sasaran yang salah. Karena jawaban jujur untuk berapa lama lagi Putin bisa mempertahankan perang ini sebenarnya bukan soal tank atau drone, atau berapa kilometer wilayah yang berpindah tangan di sekitar desa atau kota tertentu setiap bulannya. Ini tentang sesuatu yang lebih tak terlihat dan sulit dibalik. Selama 4 tahun terakhir, perang di Ukraina berubah dari perang yang dilancarkan Rusia menjadi sesuatu yang menggerakkan seluruh sistem internal Rusia, sehingga pertanyaannya pun ikut berubah. Karena jika benar, skenario menakutkan bagi Vladimir Putin bukan kalah perang, tapi justru menang perang itu. Mari mulai dari bagian yang paling bertentangan dengan intuisi, karena ini juga bagian dengan bukti terbanyak. Dalam beberapa tahun terakhir, kita sudah terbiasa dengan ide bahwa sanksi dan kerugian di medan perang perlahan mencekik ekonomi Rusia, dan tekanan itu akan memaksa Moskow berunding. Tentu saja, memang ada tekanan pada ekonomi Rusia, dan itu menciptakan efek yang signifikan. Namun, mudah untuk melihat bahwa setelah pulih dengan kuat pada tahun 2023 sampai 2024, pertumbuhan PDB melambat menjadi sekitar 1% pada tahun 2025. Dan pada bulan-bulan awal tahun 2026, Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia melaporkan bahwa ekonomi menyusut sebesar 0,3%. Meski angkanya tampak kecil, ini masih jauh dari cukup untuk mempertahankan pengeluaran perang tanpa menambah tekanan fiskal. Selain itu, perang juga menyebabkan Rusia kehilangan lebih dari sekedar uang. Negara itu harus membangun ulang fondasi ekonominya demi mendukung perang. Kini ekonominya justru sama bergantung pada kelanjutan perang itu, seperti Ukraina bergantung pada berakhirnya perang itu. Hal ini paling terasa pada sektor tempat para pekerja Rusia bekerja. Sejak tahun 2021, persentase tenaga kerja Rusia yang bekerja di industri pertahanan telah meningkat dari kurang dari 4% menjadi sedikit di atas 5%. Itu mungkin terdengar kecil sampai Anda mengubahnya menjadi jumlah orang. Sekitar 3,8 juta warga Rusia bekerja di sektor-sektor yang terkait langsung dengan kompleks industri militer. Penambahan lebih dari setengah juta pekerjaan sejak invasi dimulai. Dan ini bukan sekedar pekerjaan biasa. Upah di sektor pertahanan telah meningkat 30 hingga 60% per tahun, jauh melampaui inflasi di negara di mana kenaikan seperti itu dulunya tidak terpikirkan. Di kota-kota provinsi yang telah stagnan selama 1 dekade, upah di pabrik pertahanan benar-benar membawa perubahan besar. Rusia mengucurkan dana negara dalam jumlah besar dan belum pernah terjadi sebelumnya ke produksi senjata. Dan pengeluaran itu berdampak pada upah, konsumsi, dan anggaran daerah yang seharusnya menyusut. Strategi ini berhasil dalam arti sempit karena mampu menjaga perekonomian masa perang tetap bertahan. Secara resmi, pengeluaran militer berada di kisaran 7 hingga 8% dari PDB Rusia. Secara tidak resmi, beberapa perkiraan menyebut angka sebenarnya sekitar 10 hingga 12% jika semua yang tersembunyi di pos anggaran dihitung. Bagaimanapun juga, kita sedang membicarakan stimulus masa perang dalam skala yang belum pernah ada di Rusia sejak era Uni Soviet, atau bahkan di tempat lain pun. Ini membawa pada pertanyaan tentang nasib ekonomi setelah perang usai. Disinilah argumen yang benar-benar mencolok mulai menguat di kalangan analis Rusia setahun terakhir. Argumennya, Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin lebih mudah bertahan dengan 1 tahun perang lagi daripada dengan tahun pertama perdamaian. Dan itu bukan karena perdamaian akan terasa memalukan atau karena akan terlihat seperti kekalahan, meskipun kedua hal itu juga penting baginya. Ini murni karena mekanisme ekonomi. Dari 89 wilayah federal Rusia, 74 mengalami defisit anggaran pada tahun 2025, naik dari 50 wilayah pada tahun sebelumnya. Defisit federal sendiri telah melampaui target setahun penuh hanya dalam 6 bulan pertama tahun ini. Dan semua itu terjadi sementara ekonomi perang masih berjalan dengan kecepatan penuh. Demobilisasi yang sebenarnya, di mana pertempuran benar-benar berhenti dan aliran uang untuk menopangnya juga berhenti, akan mencabut dukungan pendapatan masa perang yang menopang puluhan ekonomi regional, sementara menyisakan semua janji yang telah dibuat pemerintah daerah dengan mengandalkan uang itu. Ini bukan sekedar masalah spreadsheet yang bisa diperbaiki dengan transfer dari Moskwa, melainkan lubang struktural. Dan kemudian ada sisi lain dari demobilisasi, yaitu orang-orangnya. Pada tahun 2025, Rusia merekrut lebih dari 400.000 tentara kontrak yang pada akhirnya harus pulang dan mencari pekerjaan. Melepaskan banyak orang ke angkatan kerja sekaligus cukup meningkatkan angka pengangguran secara signifikan. Itu hanya angka tahun 2025, dan Rusia berencana meningkatkan perekrutan di 2026.
bahkan beralih ke wajib militer sepanjang tahun demi memastikan pasokan tentara stabil ke garis depan. Orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan bisa mendekati atau melebihi 1 juta. Kita juga harus mempertimbangkan jenis pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Permintaan sipil atas keterampilan khusus yang didapat dari bertempur sangat minim. Perkiraan pada tahun 2025 menunjukkan sekitar 43% tentara yang sudah didemobilisasi tidak bisa mendapatkan pekerjaan sipil. Kalikan angka itu dengan gelombang veteran yang kembali dalam jumlah jauh lebih besar, tambahkan beban psikologis pertempuran, hasilnya banyak pria muda bersenjata, terlatih, kecewa, menganggur, dan tanpa alasan bersyukur. Jadi jalur yang paling mungkin diambil Kremlin bukanlah perdamaian yang bersih diikuti dengan transisi yang mulus, melainkan demobilisasi yang sengaja diulur-ulur yang membuat para veteran tetap berseragam, menjaga aliran uang, dan menjaga aparatur tetap berjalan meski dengan laju yang lebih rendah, tetapi masih cukup signifikan tanpa batas waktu. Jadi meski tembakan berhenti besok dalam skenario terbaik, ekonomi perang tetap berjalan. Sekarang mari kita bahas siapa yang sebenarnya diuntungkan dari semua ini, karena disinilah ceritanya makin menarik. Meski perang tampaknya terjadi antara Rusia dan Ukraina, orang-orang yang benar-benar berkuasa dan mekanisme yang mendorong geopolitik di balik agresi Rusia terkadang bahkan tidak berada di Rusia. Untuk hal ini, kita perlu kembali ke masa sebelum perang, ketika kekuatan Rusia bertumpu pada 3 pilar di bawah Putin. Ada para teknokrat, orang-orang seperti Perdana Menteri dan Gubernur Bank Sentral yang tugasnya menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ada Siloviki, Dinas Keamanan, yang tugasnya sebenarnya bukan untuk mengendalikan penduduk, melainkan mendisiplinkan para elit, memastikan tidak ada yang melampaui batas. Dan ada para oligark, toko bisnis yang menjual minyak, gas, dan logam Rusia ke barat, serta menyimpan sebagian besar kekayaan mereka dengan aman di luar negeri. Sebagai gantinya, mereka menikmati semi-kemandirian. Beroperasi dalam sistem Putin, mereka punya daya tawar dan punya jalan keluar. Moskow bisa menekan, tapi tidak mudah menghancurkan mereka. Pengaturan lama hancur dalam 4 tahun terakhir dan dibangun ulang jadi sesuatu yang sangat berbeda. Para teknokrat tetap ada, namun tugas mereka kini benar-benar berubah. Dulu mereka membangun kemakmuran. Sekarang mereka hanya berusaha menjaga agar mesin tidak macet. Rusia kehilangan akses ke pasar modal barat pada akhir tahun 2025. Diperkirakan sekitar 300 miliar dolar cadangan Rusia masih dibekukan di luar negeri. Dana kekayaan nasional, cadangan negara untuk masa sulit, telah menyusut menjadi kurang dari 40% dari nilai liquid sebelum perang. Pendapatan energi yang dulu membiayai lebih dari 1/3 anggaran federal, kini turun menjadi sekitar 1/4, meskipun pendapatan minyak dan gas berfluktuasi karena Rusia mengalihkan ekspor dan beradaptasi dengan sanksi. Suku bunga berada pada tingkat yang akan dianggap sebagai keadaan darurat nasional di hampir semua ekonomi lain. Para teknokrat bekerja lebih keras dari sebelumnya dan kehilangan pengaruh sepanjang waktu. Dalam ekonomi perang, hanya pengendali anggaran senjata yang menentukan prioritas. Lainnya hanya membereskan akibatnya setelah itu. Para oligark bahkan lebih buruk nasibnya karena kemandirian mereka sepenuhnya bergantung pada uang yang aman di luar Rusia. Semua ini hampir lenyap dalam semalam akibat sanksi Barat dan Kremlin telah memanfaatkan kerentanan itu. Sejak invasi, pengadilan Rusia telah mengawasi gelombang yang secara teknis disebut nasionalisasi, tetapi yang lebih tepat disebut sebagai perampasan. Perkiraan nilai total yang disita bervariasi, tergantung siapa yang menghitung. Dengan perkiraan moderat, sekitar 50 miliar dolar Amerika Serikat dalam rubel Rusia, antara tahun 2022 dan 2025. Dan terlepas dari skala dan jumlah sebenarnya, polanya sudah jelas. Aset-aset dinyatakan sebagai strategis, kepemilikan dipersoalkan secara retroaktif, dan pengadilan bertindak cepat, kadang memutuskan hanya dalam beberapa hari setelah kasus masuk. Jika Anda ingin contoh bentuknya, mari gunakan kasus Taipan Tambang Emas, Konstantin Strukov, pengendali produsen emas terbesar ketiga di Rusia, dan dikenal lama sebagai sekutu setia Kremlin yang biasa-biasa saja. Pada tahun 2025, dia dituduh telah memperoleh perusahaan tersebut melalui privatisasi ilegal beberapa dekade sebelumnya. Paspornya dibatalkan saat dia dikabarkan mencoba meninggalkan negara itu. Dalam hitungan hari, pengadilan memindahkan kepemilikan mayoritas ke negara. Ini bukan hukuman bagi pembangkang rezim. Seorang pejabat daerah dari partai Putin sendiri kini sadar bahwa loyalitas di atas kertas tak lagi menjamin keamanan. Akibatnya, lahir jenis ekonomi berbeda di tingkat atas. Sebelum perang, Rusia dulunya seperti oligarki modal swasta, di mana bisnis besar berfungsi sebagai perantara antara Kremlin dan pasar global. Kelas loyalis baru ini memiliki kekayaan yang bergantung langsung pada terus berlanjutnya konfrontasi Rusia dengan Barat.
Ketakutan utama mereka adalah kembalinya pemilik lama. Kelompok orang kaya yang dulu bisa mendorong Rusia untuk berkompromi, kini digantikan oleh kelompok yang seluruh kekayaannya bergantung pada konflik yang tak pernah benar-benar berakhir. Dan siapa yang mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh para oligark lama? Tepat seperti yang Anda duga, Dinas Keamanan terus berkembang, menambah personel baru dan kekuasaan baru setiap tahunnya. Pasukan internal paralel Garda Nasional telah berkembang menjadi ratusan ribu tentara dan langsung bertanggung jawab kepada Putin. Kekuatan yang tujuannya hanya melindungi rezim dari rakyatnya sendiri, bukan dari musuh eksternal manapun. Dan di atas segalanya, kompleks industri militer itu sendiri, yang dulunya merupakan bagian yang cukup kecil dari ekonomi Rusia, kini bisa dibilang telah menjadi pelaku ekonomi paling berkuasa di negara itu, mempekerjakan jutaan orang, menggerakkan ekonomi regional, dan menciptakan elit baru yang kaya dari perang, dengan kekayaan bergantung pada anggaran pertahanan yang terus naik. Kini, orang-orang dengan kekuatan ekonomi di Rusia tidak sekedar mentoleransi perang sebagai biaya bisnis. Mereka dalam arti tertentu justru merupakan produk dari perang itu sendiri. Status, kekayaan, dan perlindungan mereka dari penuntutan bergantung pada perang berlanjut. Sementara yang seharusnya diuntungkan dari perdamaian adalah kelas teknokrat dan oligarki lama, telah secara sistematis dilucuti dari pengaruh yang mereka butuhkan untuk benar-benar mendorong perdamaian itu. Hal ini membawa kita pada sesuatu yang menghubungkan semua ini dan mendorongnya melampaui batas-batas Rusia sepenuhnya. Bagaimana perkembangan hubungan dagang Rusia dan Tiongkok? Sebelum membahas ini, jangan lupa berlangganan acara militer. Kami mengulas hubungan Rusia-Tiongkok dan perkembangan geopolitik terkait di video kami secara detail. Selama beberapa tahun terakhir, narasi yang umum adalah bahwa Rusia dan Tiongkok semakin dekat, membentuk poros anti-Barat, dengan Beijing membeli minyak dan gas yang ditolak Eropa. Contohnya, perdagangan kedua negara mencapai rekor tertinggi pada 2024, jauh melebihi 237 miliar dolar, lonjakan lebih dari 25% dari tahun sebelumnya. Pangsa Tiongkok dalam ekspor energi Rusia telah naik dari sekitar seperempat dari total sebelum perang menjadi mendekati 40% sekarang. Namun jika kita cermati, hubungan itu bukan kemitraan setara. Rusia hanya mengganti satu ketergantungan dengan yang lebih buruk. Pangsa Tiongkok dalam impor bahan bakar Rusia hanya tumbuh moderat, sehingga ketergantungan hampir sepenuhnya satu arah. Itu memberi Beijing pengaruh besar atas harga. Diskon untuk minyak mentah Rusia yang dijual ke Tiongkok melonjak hingga 18% pada awal-awal perang, lalu sempat mereda dan belakangan ini kembali naik seiring sanksi Barat semakin diperketat. Pada tahun 2026, Tiongkok membeli sekitar setengah dari total ekspor minyak mentah Rusia, bersamaan mendominasi ekspor lain seperti gas, produk minyak, dan batu bara. Tiongkok lalu memakai posisi itu untuk bernegosiasi keras, memilih kontrak jangka pendek yang fleksibel daripada komitmen jangka panjang yang memberi kepastian finansial bagi Moskwa. Simbol utama ketidakseimbangan ini adalah pipa gas yang hampir terwujud namun belum pernah terrealisasi. Power of Siberia 2 telah lama dibahas sebagai jalur besar baru untuk gas Rusia ke timur, proyek yang akhirnya akan memperkuat pergeseran Rusia dari Eropa. Namun, bahkan setelah kunjungan yang sangat disorot ke Beijing pada 2 Mei 2026, Putin belum berhasil mengamankan kesepakatan yang pasti. Para analis yang mengikuti pembicaraan tersebut menggambarkan Tiongkok sengaja membuat Moskow menunggu, menggunakan kemungkinan gas alam cair Amerika sebagai alat tawar-menawar untuk terus menekan harga. Karena ada catatan penting, Beijing tidak terlalu butuh gas Rusia. Mereka hanya perlu energi murah dan punya opsi lain. Sedangkan Rusia tak punya pasar lain untuk menjual sebanyak yang dibutuhkan. Ini penting untuk perang, karena pajak energi masih sekitar 1/5 anggaran federal Rusia. Jadi setiap kali Tiongkok membeli lebih sedikit atau menekan diskon lebih besar, itu bukan hanya soal neraca perdagangan. Itu berarti mereka sedang memperketat atau melonggarkan salah satu keran keuangan utama yang menjaga pendanaan perang tetap berjalan. Bukan hanya ekonomi Rusia dan aliansinya yang telah dibentuk ulang dengan dampak jangka panjang dari perang ini. Hal serupa juga terjadi di sisi lain garis depan, yaitu di Eropa. Sesuatu terjadi yang jarang diprediksi sebelum 2022. Persenjataan ulang yang bersifat struktural dan sangat mahal telah terjadi dalam skala yang belum terlihat sejak Perang Dingin. Pengeluaran pertahanan Uni Eropa gabungan meningkat lebih dari 75% antara tahun 2021 dan 2025.
Hanya pada tahun 2025 saja, anggota NATO Eropa telah mulai mencapai atau melebihi target lama aliansi sebesar 2% dari PDB. Dan target itu sendiri sudah digantikan dengan yang baru. Tolok ukur baru NATO yang secara resmi diadopsi pada KTT tahun 2026 mendorong ke arah 5%. Pembicaraan pemerintah Eropa kini bukan soal melanjutkan pengeluaran di tingkat ini, tapi bagaimana mempertahankannya selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Mayoritas sudah mengadopsi komitmen Den Haag pada Juni 2026, menetapkan pengeluaran sebesar 3,5% untuk pertahanan nasional dan tambahan 1,5% untuk infrastruktur yang lebih luas guna mendukung pertahanan nasional tetapi juga konektivitas antar NATO. Namun, mengumpulkan dana dan membangun kekuatan militer nyata adalah dua hal berbeda. Meski sudah bertahun-tahun melakukan pengeluaran besar, satu analisis terbaru terhadap data pengadaan aliansi menemukan bahwa persediaan peralatan Eropa masih di bawah tingkat tahun 2021. Miliaran telah digunakan untuk donasi ke Ukraina, kontrak baru, dan jalur produksi darurat, dan persediaan gabungan masih saja menyusut. Bahkan target produksi artileri NATO sendiri untuk tahun 2026, jika benar-benar tercapai, hanya akan mampu menyamai produksi amunisi artileri dalam negeri Rusia saja. Sebelum menghitung pasokan tambahan Rusia dari Korea Utara, paritas bukanlah pencegahan, itu hanya nyaris bisa mengimbangi. Pada saat yang sama, Eropa telah mulai mengakhiri hubungan energinya dengan Rusia. Gas Rusia menyumbang sekitar 45% dari impor pipa dan LNG Uni Eropa sebelum perang. Pada tahun 2025, angka itu turun menjadi sekitar 12%. Pada tahun 2026, karena ketidakstabilan politik yang melanda Timur Tengah, Eropa mengambil pendekatan moderat dan mempertahankan impor dari Rusia sekitar 10 hingga 13%. Yang lebih penting, regulasi baru yang diadopsi awal 2026 menetapkan batas waktu tegas untuk menghentikan seluruh LNG Rusia pada akhir 2026 dengan gas pipa yang akan dihentikan pada musim gugur tahun 2027. Beberapa perkiraan menyebutkan itu sekitar 10 miliar dolar per tahun dalam pembayaran energi ke Rusia yang akan hilang untuk selamanya. Jika kedua hal itu digabungkan, persenjataan ulang Eropa dan pemutusan hubungan energi Eropa, maka Anda mendapatkan versi dari cerita yang sama yang sedang terjadi di dalam Rusia, transformasi struktural yang tidak bergantung pada hasil akhir perang di Ukraina. Bahkan, jika gencatan senjata terjadi besok, pemerintah-pemerintah Eropa tidak akan diam-diam menurunkan pengeluaran pertahanan ke tingkat 2019. Juga tidak akan kembali membuka keran gas Rusia. Dinas Intelijen Eropa sudah mulai merencanakan berdasarkan peringatan bahwa Rusia bisa saja mampu menantang NATO secara militer dalam 5 tahun ke depan. Perang ini telah membentuk Eropa dan Rusia yang baru. Keduanya tak akan kembali seperti dulu apapun yang terjadi di medan perang. Semua itu bukan berarti pertempuran itu sendiri tidak penting. Banyak orang yang tewas dalam jumlah besar dan medan perang masih menentukan seberapa besar pengaruh yang dimiliki siapapun di meja perundingan. Namun pertanyaan tentang berapa lama Putin bisa mempertahankan ini sebenarnya kurang tepat. Pertanyaan yang lebih jujur adalah apakah Rusia di bawah Putin bisa bertahan jika perang benar-benar berhenti? Karena pada titik ini, perang bukan hanya sesuatu yang dilakukan Rusia, tapi sesuatu yang telah menjadi fondasi baru bagi Rusia. Dan sistem itu sendiri perlahan tapi pasti mulai gagal. Hanya saja kali ini tidak pasti apa yang akan muncul dari abu Federasi Rusia. Untuk mengetahui lebih lanjut, tonton video ini dan pastikan untuk tetap berlangganan acara militer untuk video harian tentang semua isu utama dalam politik global.